Ya, terima kasih untuk teman-teman di komunitas Sandal Jepit yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan pandangan-pandangan yang diminta dalam 4 pertanyaan yang diajukan ya. Yang pertama soal visi dan misi dalam eh, kepemimpinan. Kalau bagi saya di GPIB itu yang visi misi itu pasti harus diselaraskan dengan visi dan misi GPIB sendiri. Kan kita sudah punya tuh visi GPIB kan, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, dan kemudian di follow up lagi di dalam PKUPPG per 5 tahun dan per 1 tahun. Itu dulu yang harus kita implementasikan secara lebih konkret di jemaat, karena GPIB itu jago dalam hal konsep konsep teologi, konsep apapun ya, tapi agak agak rentan atau agak rapuh di implementasi pelaksanaan di jemaat-jemaat. Itu secara internal itu yang secara visi misi rasa saya harus diperkuat gitu. Jadi sebagus apapun satu kebijakan, satu pandangan, satu program atau rencana yang dibuat, tapi kalau dalam implementasi di lapangan di jemaat itu tidak dilaksanakan ya percuma. Itu yang rasa saya perlu diperkuat. Salah satu contoh aja nih, GPIB kita udah kapan waktu tuh kita sudah pernah memutuskan buku kateksasi pranikah, tapi sampai hari ini kan nggak ada bentuknya. Kemudian soal database sampai hari ini kan juga belum valid. Padahal itu penting, apalagi di era digital saat ini dalam rangka untuk pengembangan potensi-potensi di semua bidang sih, bukan cuma di jemaat, di semua bidang. Bukan mau menyalahkan siapa-siapa ya, tapi itu dulu implementasi di lapangan itu yang harus kita perkuat supaya apa yang sudah diputuskan dengan pergumulan yang hebat itu dilaksanakan dalam di dalam implementasi di jemaat. Itu secara internal. Secara eksternal eh, punya keharapan ke depan GPIB ini betul-betul bisa. GPIB ini kan kaya sekali ya secara historis, secara potensi SDM, juga kekayaan di jemaat-jemaat gitu. Jadi kalau GPIB tidak atau kurang memberikan kontribusi di masyarakat, di bangsa ini, apalagi di dalam kerjasama dengan gereja-gereja lain, ya sayang gitu. Itu juga perlu diperkuat GPIB ke dalam dan GPIB keluar. Itu terkait visi misi. Nah, yang kedua terkait dengan bangunan konstruksi apa yang harus dirubah gitu kan dalam waktu dekat. Karena saya basicnya adalah spiritualitas, jadi rasa saya spiritualitas dalam hidup berjemaat dari tingkat sinodal sampai ke jemaat-jemaat itu yang rasanya perlu dihidupi begitu, dihidupi, diperkuat. Dan kalau bicara spiritualitas itu kan berarti tindakan iman yang dilaksanakan secara konsisten dalam keseharian. Nah, itu perlu guidance. Guidance-nya adalah pemahaman iman, teologi GPIB. GPIB ini jago sekali dan paham sekali kalau bicara tentang tata gereja. Tapi ketika bicara tentang pemahaman iman, itu belum semua rasa saya bisa menghayati dan sadar tentang kenapa pemahaman itu dibuat, pemahaman iman GPIB itu dibuat. Bahkan terus terang sebagai pendeta GPIB hampir 20 tahun, mungkin tahun ke-10 lah saya jadi pendeta di jemaat dengan berbagai pergumulan-pergumulan, baru saya merasa bahwa oh iya kita ini perlu tahu GPIB memahami imannya terkait keselamatan, terkait persoalan-persoalan yang sangat teknis di lapangan dalam kasus-kasus di jemaat. Itu kan harus ada guidance-nya dan ada eh, panduannya lah. Nah, pemahaman iman itulah yang menjadi inilah warna GPIB. Sehingga kalau kita berhadapan dengan gereja lain, apalagi yang non Kristen, kita tahu nih kesadaran atau penghayatan iman di balik keputusan-keputusan yang kita mau ambil itu ada. Paling tidak itu membuat semua pendeta-pendeta, penatua dan diaken punya patokan gitu loh. Sekarang ini kan kadang-kadang malah pada nggak tahu, kita punya pemahaman iman tapi nggak tahu itu mau diapain.
Bahkan tahun-tahun awal-awal jadi pendeta kalau disuruh bawa pembinaan tentang pemahaman iman, saya menghindar karena nggak tahu betul-betul itu untuk apa gitu. Ternyata penting banget. Nah, apalagi kalau kita komitmen untuk memperkuat spiritualitas di dalam seluruh pelayan firman dan sakramen dan juga pedatua diaken, terutama dalam hal-hal yang lebih detail keturunannya seperti kurikulum dan kurikulum katekisasi gitu ya. Kadang-kadang kan kalau penatua dan diaken itu mengajar, mereka sendiri bingung ini apa sih materinya tentang manusia gitu, yang dibicarakan lain, yang dalam buku itu juga ngambang dan belum terlalu rinci gitu loh. Syukur kalau panter-panter dalam sekarang sudah mulai membahas ulang itu tentang pemahaman iman, tata gereja dan akta gereja, itu sudah lebih membumi, sudah lebih bisa dipahami secara lebih praktis lah gitu. Selama ini kan sangat abstrak sekali gitu. Artinya itu spiritualitas dan teologi GPIB yang perlu semakin dihayati gitu loh, supaya kita punya basic atau bukan aturan, panduan lah sikap GPIB itu seperti apa. Itu yang soal konstruksi yang harus dirubah atau ditata lagi gitu ya. Soal kolegialitas dalam tim kerja, bagi saya ada dua hal yang paling penting. Pertama soal kerendahan hati. Kerendahan hati itu pasti terkait dengan jangan sampailah ada seorang pemimpin yang merasa pokoknya harus dia gitu, dan dia yang paling tahu semua, ya tidak begitu gitu kan. Kerendahan hati itu kan terkait dengan mau mendengar dan hati yang jernih, mau memberi ruang pada orang lain gitu dalam bekerja bersama dengan visi dan misi yang juga sudah disepakati bersama toh. Kerendahan hati dan mau memberi ruang. Dan yang kedua itu bisa dan harus orang yang sudah merasa cukup dalam arti bisa menguasai diri, cukup bisa membatasi diri, dan tahu mengukur dirinya sendiri. Jadi dia tahu kalau mengalami tekanan yang hebat, dia tahu batas saya di sini. Kalau saya lebih lagi, saya akan kebablasan. Itu sudah merasa cukup lah, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi mau kepentingan apapun yang menekan dia, tidak mengendalikannya. Dan juga perlu punya wawasan yang luas. Dan terakhir soal jadi pemimpin itu ada dalam proses panggilan. Kalau saya memahaminya sederhana aja gitu ya. Menjadi pemimpin itu sebuah kepercayaan. Soal kepercayaan itu kan tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikondisikan. Orang percaya sama kita kan tidak bisa dikondisikan, tidak bisa dipaksa gitu. Ketika orang menaruh kepercayaan sama kita, itu satu pertaruhan dan pertanggungjawaban yang besar, bukan main-main gitu. Nah, maka dari itu karena ini sebuah kepercayaan, ya betul-betul harus digumuli secara sungguh-sungguh. Tidak memaksakan diri, tapi juga tidak menutup diri gitu. Sehingga dalam kerangka itulah setiap orang akan diproses oleh Tuhan. Dan kalau memang Tuhan mau pakai dia, jadi. Kalau Tuhan mau pakai ya enggak juga, mau kita paksa kayak apa ya enggak. Bagi saya keindahan mendapatkan kekayaan rohani, pelayanan di jemaat itu juga luar biasa, dan tidak punya keindahan tersendiri ya, melayani dari anak-anak kecil sampai oma-opa dan orang dengan berbagai kehidupan dan pergumulan yang hebat, dan mau mempercayakan, men-sharingkan dengan kita dan minta didoakan. Bagi saya itu satu keindahan dan kesempatan yang luar biasa. Kalau di sinodal kan bedanya memang cakupannya lebih luas, tapi touch kemanusiaannya kan berkurang karena kita akan sibuk dengan persoalan-persoalan organisasi. Tapi apapun itu, entah di jemaat ataupun di tingkat sinodal, semua punya keindahan, punya berkat, punya kekayaan tersendiri yang tidak bisa lebih ini atau lebih itu, tapi semua punya bagian masing-masing. Kalau Kidung Jemaat bilang anak masing-masing di sudutnya. Itu saja. Terima kasih.